Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, video kemarin kan ku nyebutin bahwa kita ikut kerjasama sama Lasdarul Hikam untuk membantu di NTT Oh dalam iya, dan dalam satu hari di gempa. Saweria yang ada di deskripsi itu terkumpul Alhamdulillah. Rp2.142.250. Lumayan ya, tapi ya tentu saja ini masih jauh dari yang dibutuhkan oleh masyarakat NTT ya, karena banyak sekali yang runtuh bangunan-bangunan itu ya. Iya betul, dan yang Padahal NTT itu kan jarang bangunan tingginya itu jarang iya, kan. Tapi tetap banyak yang dan banyak juga yang meninggal. Kita turut prihatin, kita turut berbelasungkawa. Tapi yuk kita teman-teman kita donasikan sedikit, jangan sedikit ya Tang, kita donasikan rezeki kita sebagian untuk teman-teman kita di NTT. Nah, lewat Saweria ini ya, iya betul. Saweria. Lihat Saweria. Ya, minta bantuannya ya. Kita kirim sama-sama. Kita bekerja sama dengan Laz Darul Hikam. Dia. Ini juga Pak Guru, yang bikin sedih adalah kan kemerdekaan tuh habis-habisan lah perayaan dan lain-lain. Tapi untuk NTT pemerintah buka donasi tahu, seperti kita. Iya. Dan itu di panggung RI Fest, panggung di mana sebelumnya ada pawai yang pakai APBN dan lain-lain. After itu di panggungnya ada banner donasi untuk NTT. Dan itu penyelenggaranya adalah pemerintah loh. Ini saya tuh bingung deh sama pemerintah teh. Jadi dulu ingat nggak waktu gempa Aceh? Waktu Aceh, Sumatera Barat dan Banjir. Sumatera Utara kebanjiran itu kan negara-negara lain tuh mau nyumbang. Pemerintah kita bilang jangan, kita masih kuat, ekonomi kita masih, jangan remehkan, kita tidak butuh bantuan, ya kan kayak gitu. Terus sekarang malah minta bantuan. Kemarin-kemarin bilang bahwa sekarang kita defisit, bahkan untuk PNS daerah aja 290 daerah itu kita tekor, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya pemerintah tuh maunya apa gitu. Kalau misalkan lemah ya ngomong biar kita bantu sama-sama. Tapi kalau misalkan ngakunya kuat gitu, ya udah. Nah ini kan seringnya aneh gitu. Seringnya tuh kayak ini gak sih, pemerintah kita tuh kayak fakir miskin di dekat rumah dirimu tuh, yang di pinggir rel tuh. Jadi maksudnya kalau lagi minjem ke bank apa gitu, ngakunya tuh ada motor, ada apa gitu. Benar. Tapi giliran ada sensus untuk ini tuh ya kami fakir miskin. Jadi motor-motornya dibuangin dulu gitu. Pemerintah tuh kayak gitu gitu, kayaknya tuh gitu. Benar. Aduh, ampun. Tapi yang disediakan adalah per kemarin 2 hari yang lalu juga banyak muncul bahwa kan anggaran pemerintah itu kan sekarang tuh bisa diakses kan. Untuk di upacara kemerdekaan yang burung gitu ya. Yang burung itu sekian juta gitu. Burung-burung. Jadi sebetulnya baik lagi sih soal yang Pak Guru sering sampaikan bahwa keberpihakan mereka sebenarnya itu gimana sih ke jumlahnya. Menurut Inaprok. Ya Inaprok itu sumbernya, aku juga pakai Inaprok. 873 ekor. Enggak 1000 acan ya. Enggak 1000. Merpati bala apa? Dirimu kan pernah melihara merpati? Pernah, saya waktu dari SD tuh melihara japati tuh kan. Japati berapahan itu? Waktu itu sih harganya masih 15-30 ribu ya kalau misalkan dulu, terbang. Tapi kan yang tapi kalau misalkan dinaikin 10 kali lipat juga. Coba kita lihat ya harga merpati putih ya. Iya, merpati putih. 30 sampai 75 ribu. Harganya 30 ribu, mungkin yang rada lagedug mungkin ya. Nah itu 30 ribu, sedangkan yang bagusnya 75 ribu. Selalu naik 10 sampai 20 kali lipat gitu. Bahkan ada yang video, jangankan untuk kayak gitu ya, video yang viral dari statementnya Panji bahwa di beberapa negara itu DPR itu digajinya 3 kali UMR lah. Di Indonesia kan 70 kali gitu. Kita tuh gaji DPR tuh berapa ya? Sekitar 2 M setahun, 2 sekian M setahun. Itu yang terlihat ya. Iya, yang terlihat. Tapi ini Pak Guru juga yang disedihkan dari kita sekarang juga Kalimantan. Jadi NTT belum selesai, ini Kalimantan menurut berita yang tersebar adalah dia tuh kaca rutinan Pak Guru terbakar di titik-titik tertentu dan polanya selalu sama. Dan faktanya adalah di saat hutan Kalimantan terbakar, perusahaan-perusahaan sawit sahamnya melonjak
Kenapa itu ya? Ya itu Curiga itu ya. melonjak naik. Sangat curiga itu. Dan tapi kita bahas dulu soal kebakarannya. Mhm. Jadi saya tuh sudah bahas di episode mana dari tadi saya tuh lagi nyari-nyari. Tahun lalu bukan? Iya, saya tuh bahas. Nah ini ternyata banyak video saya tuh banyak yang dikutip dong di IG dan lain-lain dikutip. Tapi, nah ini dia episode 994. Saya tuh jelasin bahwa nanti 2026 pas musim kemaraunya itu pasti akan ada bencana kebakaran di Kalimantan. Kayak gitu. Nah, kenapa? Karena Kalimantan itu adalah lahan bancakan. Jadi sebenarnya gini, hutan di Indonesia itu, ini catat ya, beneran nih. Hutan di Indonesia itu tidak memungkinkan untuk terjadinya kebakaran. Iya. Kenapa kebakar gitu? Kan tropis. Nah, kan nggak mungkin gitu. Jadi keringnya tuh nggak mungkin kering kerontang banget. Gitu. Nah, jadi kalau ada kebakaran, yang biasanya terjadi itu adalah dibakar, tapi kemudian meluas atau sengaja dibakarnya meluas untuk area-area perkebunan Yang sawit. Nah, diincar. jadi saya ngobrol dengan sejumlah aktivis lingkungan dan setelah hari Senin mereka akan rilis tentang kebakaran hutan di Kalimantan itu apa saja penyebabnya, di mana saja lokasinya, dan siapa saja yang diduga terlibat bertanggung jawab atas karena itu dibakar ya. Jadi ada beberapa saksi, ada liputan, bahkan polisi sendiri sudah mengeluarkan pernyataan orang-orang yang membakar Kalimantan. Tapi saya kasih garansi Itu bahwa adalah orang biasa. iya, betul, itu adalah orang yang disuruh saja. Gitu ya, sedangkan orang yang membakarnya yang perusahaan-perusahaan besarnya itu tidak akan diciduk. Aman. Ya kita lihat apakah yang nanti dirilis oleh teman-teman dari temannya Gurgembul itu adalah perusahaan-perusahaan yang naik sahamnya. Iya, sok nanti kita cek ya. Tadi saya tuh ngobrol, tapi saya belum berani sebut ya karena datanya mereka pegang, saya juga belum pegang datanya gitu. Cuman ya dia akan dirilis nanti setelah hari Senin. Cuman saya tuh nanya, ini pasti pemain lama kan? Oh iya, pemain lama. Jadi sawit dan kayu. Nah, Always jadi ya. perusahaan sawit dan perusahaan kayu industri. Nah itu dibakar. Jadi Kalimantan tuh, dan yang mirisnya apa coba? Kan Kalimantan tuh 3 negara. Yes. Di Sarawak, Malaysia tuh gak ada yang kebakaran. Iya kan apa namanya salah satu ekspor terbesar dari Indonesia adalah asap. Iya, asap. Betul ya, asap. Tadi ini juga ini ada konten kreator dia juga ngejelasin ini Pak Guru yang tadi Pak Guru sampaikan. Berduka cita dulu ya, di Kalimantan ada kebakaran hebat ini. Nah, apakah ini secara fisika itu kebakaran hutan di Kalimantan itu oleh alam atau oleh manusia sebetulnya? Nah, kalau kita lihat ini berdasarkan paper, gambut itu akan terbakar jika mencapai suhunya 170 derajat. Nah, apakah matahari menyebabkan ini 170 derajat? Kita bisa menggunakan rumus kalori yang masuk itu harus sama dengan kalori yang keluar. Yang masuk di sini ada dari radiasi matahari, ada dari radiasi dari rumah kaca. Dan yang keluar adalah radiasi dari permukaan dan konveksi udara. Nah, kita misalkan pakai kondisi yang ekstrim banget. Misalkan bumi ini di Kalimantan ini anggap aja radiasi benda hitam, alfanya 1. S-nya kita ambil yang paling tinggi 1300 Weber per meter kuadrat. Dan H-nya ini tidak ada kehilangan panas, berarti konveksinya 0. Masukin ke rumus ini angka-angkanya, dapatlah rumus T maksimal itu ada seperti ini. Tinggal dimasukin angka-angkanya yang tadi, dapatlah suhu matahari maksimal itu di 150 derajat Celcius. Artinya dengan kondisi sangat ekstrim cuma 150 derajat, masih kurang dari 170 derajat. Artinya gambut permukaan ini tidak mungkin nyala karena panas matahari, karena maksimal aja di kondisi ekstrim cuma 150 derajat. Kemudian petir. Kalau kita lihat petir di Kalimantan di 20 Agustus ini cuma ada 142 petir per 30 menit. Dan 142 petir itu dicampur-campur. Ada yang IC dalam awan aja petirnya, ada yang CC antar awan dan ada. Ya, tapi hatur nuhun ini konten kreator yang udah bikin penjelasan yang tapi emang fix. Jadi saya tuh jelasin kemarin itu ya. Jadi memang ada fenomena yang namanya El Nino Godzilla El Nino yang lebay gitu ya. Dan itu yang kemarin-kemarin itu menghantam Eropa sampai kepanasan ekstrim. Nah, kalau di Indonesia itu kemarau ekstrim, dan kemarau ekstrim juga di episode yang 9 sekian itu tadi saya sebut ada areanya, dan itu secara kebetulan memang area Kalimantan di bagian yang lebih selatan. Itu
pada bagian itunya, jadi memang ada faktor alam. Tetapi faktor alam itu tidak memungkinkan untuk kebakaran massal. Jadi kita tuh harus ingat Baraya bahwa sebelum tahun 1980-an tuh kebakaran Kalimantan tuh nggak gede. Ya area-area kecil kayak semak terbakar gitu itu masih, karena nanti cek ya sama orang Dayak. Orang Dayak tuh dulu emang metode bertaninya tuh kayak orang Sunda. Jadi ngebabat area tertentu gitu, dibakar, emang beneran dibakar. Terus bikin area perladangan di situ, kemudian ada perladangan berpindah, itu benar. Tapi mereka tuh sudah punya metode untuk melokalisasi kebakaran. Jadi sebelum tahun itu orang Dayak suka babakaran juga, tetapi tidak meluas. Areanya hanya untuk area pertanian mereka dan jumlahnya sangat-sangat tipis, sangat-sangat kecil. Begitu. Nah, sekali lagi di Kalimantan itu tidak memungkinkan, itu daerah tropis ya, tidak memungkinkan untuk terjadinya kebakaran. Kalau El Nino-nya emang menciptakan panasnya, iya. Tapi nggak sampai bikin kebakaran di hutan tropis. Itu pasti disebabkan oleh kesengajaan, bukan oknum manusia. Jadi bukan oknum itu ya. Tapi dengan bersahabatnya presiden kita terhadap persawitan mania gitu, Iya. kayaknya Kita berat juga sih. nggak. Pak Prabowo Subianto tidak bisa diharapkan dalam hal ini. Jadi soal gentengisasi, sawitisasi itu kayaknya udah CS kayaknya ya. Iya, lonjakan penggundulan hutan itu di era Prabowo itu luar biasa. Jauh lebih tinggi gitu. Tembus 2 kali lipat gitu dalam waktu beberapa bulan. Menurut Pak Guru ya, Prabowo yang selalu di-mention ini, kan ku nggak terlalu merhatiin politik mungkin di periode-periode sebelumnya ya. Menurut Pak Guru, apakah pemberitaan terhadap nama Prabowo ini emang karena pure dari dia yang eksekusi kebijakannya yang aneh, yang kasrut, atau emang sentimen politik terhadap dia juga besar gitu? Iya, dua-duanya harus kita akui, musuh-musuh Prabowo juga banyak yang menghembuskan berita-berita buruk juga. Iya. Iya, tapi ya seperti yang dijelasin tadi itu, jadi Pak Prabowo itu kayak KDM, kayak Pak Amran gitu. Itu sentimen negatifnya juga banyak kan? Tapi sentimen positifnya lebih banyak. Karena kelihatan. Contoh sederhananya gini lah ya. Bisa nggak Pak Prabowo ngeles untuk dikatakan bahwa dia mengambil wakil presiden dari pengubahan dadakan konstitusi? Gimana cara ngelesnya? Coba. Nggak bisa. Pak Prabowo sendiri dalam debat presiden itu, dia nggak bisa ngeles. Dia bilang ya, kita sudah dewasa, ya kalau silakan rakyat ya gitu. Jadi artinya sebenarnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sudah kelihatan. Makanya di berbagai kesempatan saya tuh ngomong, dulu saya bahas video di Guru Gembul itu lebih random daripada sekarang. Nah sekarang tuh jadi banyak ke politik. Kenapa banyak ke politik? Ya salah satu alasannya itu adalah di zaman dulu penyalahgunaan kekuasaan, korupsi itu sembunyi-sembunyi, susulumputan. Nah di era Prabowo ketika dia mau nyalon aja kemudian mengubah konstitusi demi Gibran bisa naik, itu tuh terang-terangan gitu. Nah, jadi korupsi yang sudah terang-terangan, penyalahgunaan yang sudah terang-terangan, atau kebijakan-kebijakan yang radikal, yang ekstrim gitu, terang-terangan, itu tuh hanya bisa terjadi kalau keadaan negara itu sudah bobrok secara masif gitu. Jadi udah nggak bisa ditutupi lagi gitu. Kan kalau bayangin kita misalkan ya makan bakso gitu, isinya tuh yang udah busuk gitu, isinya tuh udah busuk. Kita tuh mungkin nggak sadar karena lihat baksonya tuh, lihat dari luarnya tuh bagus karena isinya doang yang udah rusak. Nah ini tuh di era yang dulu-dulu tuh gitu. Nah di era sekarang bahkan sampai luarnya pun udah busuk sampai nggak bisa ditutupin gitu. Dan dijual-jual aja ya. Dan dijual. Nah karena dijual dan orang juga cuek-cuek aja, jadi itu jadi standar yang lumrah kali ya. Iya, jadi sekarang tuh udah lumrah banget kalau misalkan
pejabat melakukan ini itu tuh gitu. Ya karena yang pengadaan gorden dulu berapa M itu udah jadi langsung jadi perbincangan tuh. Sekarang semua pengadaan jadi kayak fuck gitu. Itu merpati tuh, merpati merpati yang 350 juta. Berarti harga satuannya itu berapa kalau Iya yang tadi yang kata Pak Guru. ya harus tembus 1 juta kan harganya kalau berapa sih nyes gitu lah. Nah, jadi ini ngeri sebenarnya kaos kaki dulu teh gitu. Menurut Pak Guru ya, mungkin untuk di pemilu berikutnya boleh nggak kita, karena kayaknya yang bagi-bagi uang ke masyarakat bawah tuh pasti selalu ada. Sebenarnya mereka menurut Pak Guru boleh nggak sih nerima duitnya tapi nggak pilih orangnya? Atau susah juga nerima duitnya nggak pilih orangnya? Enggak, gampang sih. Gampang nerima duit terus nggak pilih orangnya tuh gampang. Kalau mau. Cuman memang ada orang-orang yang berpikir lebih etis gitu. Ya kalau nerima uangnya tapi nggak nerima gimana? Bahkan ada ustadz yang ngomong kayak gitu. Kalau kita udah dikasih ya berarti kita harus menanggung kewajibannya. Nah, ada ya kayak gitu ya, tapi terserah lah itu mah. Intinya adalah siapapun yang bagi-bagi duit itu pasti korup. Pasti. Jadi kalau Baraya nanti menemukan ada calon perorangan, ada partai politik, ada siapa yang bagi-bagi duit pas menjelang pemilu itu tuh udah dipastikan korup. Pasti korup. Jadi pokoknya boleh-boleh aja lah, terima aja ya. Ya tapi tandain tuh itu korup tuh. Partainya, orangnya tuh korup. Kenapa aku bawa premis kayak gitu? Karena kemarin kan di Pawai itu di 17 Agustus itu ada RI Fest, Republik Indonesia Fest, yang ada band-band gitu. Terus di hari itu juga ada demo yang UI itu. Terus sekretariat kabinet bikin postingan yang hooknya, yang clickbaitnya adalah Prabowo berdebah. Jadi dia clickbaitnya atau hooknya Prabowo berdebah. Dan isinya adalah di demo itu ada yang bilang Prabowo berdebah, tapi di satu sisi orang berbondong-bondong nonton konser RI Fest tersebut, yang di mata mereka ini yang datang dukung Prabowo 500.000 orang lebih kok, banyak kok. Nah, ini videonya nanti Wih. Nah, dari video yang awalnya kan Prabowo berdebah, lalu muncullah ratusan ribu orang nonton konser. Hanya ada 2 tipe yang komentar Pak Guru di video ini, sekretariat negara ya. Pertama, orang datang ke sana cuman pengen nonton konser aja. Nah, terus dibalas dengan kalimat yang sama adalah, ya berarti lu nikmatin yang disajikan sama Prabowo dong. Nah, jadi kayak lu boleh gak sih nerima aja pemberian dari dia tapi nggak suka orangnya tetap aja gitu. Nggak, jadi lagi-lagi itu yang ngasih tuh bukan Prabowo. Prabowo tuh nggak ngeluarin duit sepeser pun untuk acara itu. Nah, itu. Oke? Ya kan? Pak Prabowo itu nggak mengeluarkan uang sepeser pun untuk bikin acara itu. Itu adalah acara negara. Jadi yang datang ke sana itu adalah merayakan hari jadi Republik Indonesia dengan nonton konser yang diselenggarakannya oleh pemerintah. Jadi pemerintah tuh IO. Yes. Ya kan? Nah, jadi pemerintah, jadi orang-orang mana ada di dunia orang nonton konser tuh buat nonton IO-nya. Enggak. Jadi perayaan 17 Agustus kemudian dirayakan dengan ada konsernya. Begitu. Siapa yang nanggung uangnya? Negara. Siapa yang menyelenggarakannya? Pemerintah Prabowo. Jadi pemerintah Prabowo di sini adalah IO. Jadi jangan gagal berpikir ya, jangan gagal nalar gitu. Ya benar.
kata-katanya nyambung banget dengan apa yang kukerjakan di kemarin. Jadi Di Kombat. bukan kan aku pernah jadi media salah satu festival. Mm-mm. Nah, yang penyelenggaranya itu adalah, aku sebut nggak apa-apa lah, Oh. yang dulu Kasus. Mm-mm. Jadi tadinya nama pas festival diganti lah jadi festival. Nah, orang-orang datang ke sana emang mau nonton Iwan Fals aja. Jadi nggak peduli lu yang nyelenggarain adalah perusahaan yang bermasalah gitu. Iya. Jadi buatku yang kemarin kerja di festival kayaknya orang nggak peduli juga sih bener. Iya, orang nggak peduli sama yang Yang penting nyelenggarain apa yang lu siapa. sajikan ya. Emang orang yang nyelenggarain itu. Jadi jangan GR lah itu buat IO ya di sana. Jadi